Berlatar belakang di sebuah rumah yang nampak mewah, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan kepada seorang wanita yang sedang chatan di grup WhatsApp GB. Awalnya kita melihat si Mbak ini chattingan yang nampak biasa saja, namun setelah saya coba translate, terdapat satu pesan yang berisikan bahwa perburuan akan segera dimulai. Tak ada yang lebih baik dari pergi ke manor dan membantai orang tercela. Entah apa maksud dari pesan itu? Penasarin? Nonton sampai beres oke barudak? Lanjut. Kemudian adegan pun berpindah di dalam pesawat pribadi yang sangat mewah. Pesawat tersebut sedang membawa orang-orang kaya yang akan pergi entah kemana. Di tengah perjalanan itu, sang pramugari dibuat melongo ketika melihat kedatangan orang yang tadi kenal masuk ke pesawat mereka. Kita sebut saja pria itu si Ilham. Kedatangan si Ilham membuat seisi pesawat yang tadinya tenang berubah menjadi kacau. Maka dari itu, salah satu penumpang yang ada di dalam pesawat mencoba menenangkan si Ilham. Namun tiba-tiba, ia malah menusuk si Ilham kemudian menancapkan hak sepatu tepat mengenai salah satu matanya. Setelah itu si Ilham dimasukkan ke sebuah ruangan lain di pesawat itu, yang di dalamnya sudah ada orang lain yang sedang disekap. Ternyata jadi maksud pesan yang di awal film tadi merupakan pesan perburuan terhadap orang-orang yang nantinya orang-orang yang sudah tertangkap akan dijadikan sebagai pemeran dalam permainan survival. Dan permainan ini sendiri diadakan atau dibuat oleh sekumpulan orang-orang kaya. No sentimentality, comrade. Fucking redneck. Singkat cerita, pada keesokan paginya, adegan pun memperlihatkan kepada seorang wanita yang kita lihat di dalam pesawat tadi. Terlihat dirinya sudah berada di hutan terbuka. Kita sebut saja wanita ini Ika. Saat tersadar, mulut Ika dalam keadaan terbungkam dengan sebuah alat. Yang pasti alat tersebut sangatlah kuat hingga membutuhkan sebuah kunci untuk membukanya. Kemudian Ika mencoba berjalan menelusuri tempat itu. Dan ia melihat sudah ada beberapa orang dengan mulut terbungkam sama seperti dirinya. Di tempat itu atau di hutan terbuka itu terdapat sebuah kotak kayu besar yang entah apa isinya. Kemudian salah satu orang mencoba membuka kotak besar itu. Dan ternyata isi dari kotak itu adalah berbagai macam persenjataan lengkap. Tak hanya senjata yang ada di dalam kotak itu, di situ juga terdapat kunci yang bisa digunakan untuk membuka alat yang membungkam mulut mereka. Kemudian mereka semua pun langsung membuka alat yang ngabek kepada mulutnya masing-masing. Dan membagikan satu persatu senjata yang ada di dalam kotak tersebut. Baru saja memegang senjata, tiba-tiba mereka ditembak dari segala sisi dengan membabi buta. Bahkan Ika pun harus menjadi korban pertama karena dirinya harus terkena tembakan tersebut. Jesus Christ. What the fuck? Kepanikan dan ketakutan pun mulai terasa. Semua orang yang ada di sana berlarian dan bersembunyi di tempat yang aman. Dan ada juga yang mencoba menembak balik. Namun sangat disayangkan, jumlah yang tak sebanding membuatnya harus berakhir tewas juga. Kemudian kita diperlihatkan kepada seorang pria, kita sebut saja si Iwan. Ketika ia sedang berlari, dirinya mendengar seorang wanita yang meminta tolong. Ketika ia mencoba menghampiri asal suara itu, dirinya dibuat kaget ketika melihat seorang wanita yang terjebak di sebuah lubang dengan tubuhnya yang sudah tertusuk besi runcing. Iwan yang tak tega melihat wanita itu menahan rasa sakit, ia pun mencoba menolongnya. Dan hitungan 1, 2, 3, Iwan pun berhasil menarik tubuh wanita itu yang tertancap oleh besi. Namun baru saja berjalan beberapa langkah, si Iwan malah menginjak ranjau darat sehingga membuat mereka berdua harus tewas. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan kepada 4 orang lain yang sedang berusaha mencari jalan keluar dari tempat ini. Peluru panas dan busur panah terus menghujani mereka dalam pelarian itu. Saat sudah menemukan pagar dan menganggap bahwa pagar itu adalah batas dari tempat permainan ini, lantas satu persatu dari mereka pun mulai memanjat pagar tersebut. Hingga salah satu dari mereka harus tewas tertembak oleh beberapa busur panah. Help me, come on! No! Keep climbing! Keep climbing! Fucking Run!
There's another one of us getting blown the fuck up. Sementara 3 orang lainnya terus berusaha melarikan diri hingga menemukan sebuah toko yang ada di pinggir jalan. Melihat toko itu, mereka pun segera mendatanginya dengan harapan bisa meminta bantuan pada orang yang berada di toko tersebut. Namun sangat disayangkan, setelah masuk ke dalam toko itu, harapan mereka harus kandas setelah mengetahui bahwa kedua pemilik toko itu merupakan sebagian orang yang tergabung dalam pembuat permainan gila ini. Kemudian si pemilik toko memberikan kue ke salah satu dari mereka dan langsung memakannya. Ternyata kue tersebut sudah dicampur dengan racun berbahaya sehingga mengakibatkan orang yang memakannya langsung tewas saat itu juga. You don't want it to go off by accident. It's not gonna go off an accident. It's my constitutional right to protect myself if I should ever... The fuck? Hey, get some water, dude! What's wrong with her? Hey, get some water, dude! Tak cukup hanya membunuh satu orang, pemilik toko itu kemudian melemparkan gas beracun hingga gas racun itu memenuhi seluruh ruangan. Tentu saja gas tersebut mengakibatkan 2 orang lainnya tewas mengenaskan. Setelah berhasil membunuh ketiga orang tadi, pemilik toko pun mendapatkan info di pusat bahwa terdapat satu target lagi yang akan datang ke tempat tersebut. Untuk itu, mereka berdua pun mulai berakting kembali seperti layaknya penjaga toko biasa. He's wearing a wedding ring. He's all in black again. Of course. Right then. Let's get some more. Okay. Okay, here she comes. Tak berselang lama datanglah seorang wanita nan cantik yang bernama Crystal. Ini parasnya. Dengan sangat santai seperti tidak tahu apa yang telah terjadi di toko tersebut, Crystal membeli sebungkus rokok Surya dan juga jepris alias koreknya. Kemudian Crystal pun bertanya kepada pemilik toko itu, "Di mana aku sekarang?" Pemilik toko pun menjawab, "Sekarang kamu sedang berada di kota Arkansas, tepatnya bagian di negara Amerika." Tanpa basa-basi lagi, tiba-tiba Crystal menodongkan senjata dan menembak kedua pemilik toko itu hingga tewas di tempat. Ternyata Crystal sudah paham dan sudah sadar dengan semua permainan bangsat ini. Ia juga sudah mengetahui kalau 2 orang pemilik toko itu bukanlah warga sipil biasa. Is there anything else? Duh, bitch! Setelah membunuh pemilik toko itu, lantas Crystal pun keluar dan melihat sebuah mobil pickup yang tadinya ia akan gunakan untuk pergi dari tempat ini. Namun lagi-lagi, Crystal sadar kalau di mobil tersebut sudah terpasang jebakan, yang mana jebakan tersebut bekerja saat pintu mobil dibuka. Beruntung saja Crystal tidak membuka pintunya. Kalau saja ia membuka pintunya, mungkin tubuhnya akan hancur karena ledakan mobil itu. Kemudian Crystal bersembunyi di sekitar mobil. Tak berselang lama, datanglah seorang pria bernama Gary yang akan menggunakan mobil itu. Dengan cepat Crystal langsung menghentikan orang itu. "Weh, rek naon ulah dibuka eta pintuna," kata si Crystal. Pada akhirnya di sini Crystal dan Gary bekerja sama untuk menemukan dan melawan balik para pelaku pembuat permainan bajingan ini. Don't fucking move! Then you'll blow the fuck up, and then you'll... Where are you going? Whose tracks? Setelah berjalan kaki yang lumayan jauh, hingga sampailah mereka berdua di sisi rel kereta api. Di waktu yang bersamaan terdapat kereta yang melintas. Lantas mereka pun naik ke salah satu gerbong dengan tujuan bisa keluar dari kawasan ini. Yang ternyata di dalam gerbong itu mereka dibuat korejat karena melihat sekumpulan orang dengan wajah seperti orang Timur Tengah. Tadinya Gary akan menembaki mereka semua, namun tiba-tiba laju kereta terhenti karena adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak militer setempat. Kemudian para tentara menurunkan semua penumpang gelap pada gerbong itu, termasuk Gary dan Crystal. We are, but I'm an American. Placed on the train as a part of Manorgate. Не знам. Ти не знаєш?
Di sini Gary sadar kalau tempatnya berada sekarang merupakan perbatasan negara. Mungkin saja orang-orang tadi merupakan imigran atau sedang berpindah ke negara lain tanpa izin atau ilegal. Kemudian Gary menjelaskan apa yang sedang dialaminya pada tentara. Ia juga meminta tolong agar pihak militer bisa menghubungi kedutaan Amerika Serikat. Namun sayangnya kedua tentara itu tidak menghiraukan permintaan tolong dari Gary. Gary yang curiga dengan salah satu seorang yang berada di gerbong tadi dan ia menganggap orang itu merupakan komplotan yang membuat permainan ini. Lantas ia pun memasukkan granat secara paksa ke dalam celana orang itu hingga membuat tubuhnya hancur oleh ledakan tersebut. And we will get through this, all right? And you know what? Setelah kejadian tadi, kemudian pihak militer memisahkan Crystal dan Gary. Kini pihak militer sedang menginterogasi Crystal apa yang sebenarnya telah terjadi, dan di sini Crystal pun menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Kalau dirinya sedang diburu oleh sekumpulan orang kaya dengan kedok permainan bertahan hidup. Namun yang jadi pertanyaan adalah kenapa orang-orang kaya itu memburu Crystal dan juga orang-orang yang tak bersalah lainnya, dan apa maksud dari permainan ini sehingga harus menewaskan beberapa orang. Setelah mendengar cerita dari Crystal, pihak militer juga ternyata sedang menahan salah satu yang bernasib sama seperti Crystal. Orang itu bernama Don. Ini jelemana. Pihak militer berjanji akan segera menghubungi kedutaan Amerika demi menolong Crystal dan juga yang lainnya. It's the fucking Russians. More fair. You want to share what you're thinking, sweetie? We'll be on Hannity, you and me. Just like MTG. I don't give a shit why. Setelah diinterogasi, Crystal dan juga Don dipindahkan ke tempat penampungan para imigran ilegal. Ketika berada di tempat itu, tak berselang lama kedutaan Amerika pun datang untuk menjemput dan membawa pergi Crystal dan juga Don. Namun ketika berada di tengah perjalanan, Crystal mulai curiga dengan kedutaan ini. Ia menganggap kalau para orang kaya telah membayarnya untuk menjemput Crystal dan Don. Crystal pun langsung ngadupak orang itu hingga ngancleng dari dalam mobil. Kemudian ia melindas kepala si kedutaan itu hingga hancur dan tewas seketika. Awalnya Don panik dan ketakutan dengan apa yang telah dilakukan Crystal, namun Crystal menunjukkan di dalam bagasi terdapat jasad Gary yang sudah dibunuh hingga membuat Don akhirnya percaya. Dengan peta yang Crystal temukan pada bagasi itu, mereka akhirnya menyusun rencana menemukan tempat atau markas di mana para orang kaya itu melakukan semua aksinya. Maybe right there's 11 of us when we first gas station. And I assume Where Mr. Bullshit was taking us. Depends on whether they're smart pretending to be idiots or idiots. The Jackrabbit leaves the box turtle in his bite. Singkat cerita, pada suatu malam kita dibawa ke markas atau tempat di mana para orang kaya itu berkumpul. Di sana mereka semua sedang asik mengobrol. Tiba-tiba Crystal muncul dan membantai mereka satu persatu dengan sangat mudahnya. Yang ternyata selama ini Don juga merupakan bagian dari mereka. Tanpa rasa ampun, Crystal pun langsung membunuhnya juga. Did I? Because Hey, bitch. No, I didn't. Did you get her? Drop the gun. I'm not dropping my... Setelah menumbangkan semuanya, Crystal pun mulai mencari informasi pada salah satu orang yang sengaja tidak dibunuh. Crystal menanyakan siapa pemimpin mereka dan apa maksud dari semua yang mereka lakukan. Di sini akhirnya Crystal menemukan jawaban di mana maksud mereka melakukan ini adalah untuk membalaskan dendam terhadap suatu kelompok orang-orang pembuat konspirasi, yang mana kelompok atau komunitas masyarakat itu sering memfitnah orang-orang kaya, di mana para orang kaya suka memburu dan membunuh orang lain hanya untuk kesenangannya saja. Jadi karena sudah muak dengan fitnah dan tuduhan itu, akhirnya mereka pun melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Diketahui pemimpin dari orang-orang kaya ini adalah seorang wanita bernama Athena. Siapa Athena? Ya, wanita yang di awal film sedang mengobrol di grup WhatsApp GB. Setelah mendapatkan semua info yang dibutuhkan, Crystal pun membunuh pria kaya itu. Kemudian ia langsung menuju ke kediaman Athena. What you're up against?
Put your gun in the mailbox. Singkat cerita, ketika sudah sampai di halaman rumah Athena, Athena pun menyuruh Crystal menyimpan senjatanya yang dibawanya ke dalam kotak surat. Sebenarnya jika mau, Athena bisa membunuh Crystal dengan sangat mudah karena sekeliling dan setiap penjuru rumah Athena sudah terpasang berbagai ranjau dan persenjataan canggih pastinya. Namun ia merasa kalau membunuh Crystal begitu saja akan membosankan dan udah gitu aja. Maka dari itu ia akan menantang Crystal untuk berduel 1 lawan 1 untuk memacu adrenalin dan keseruan dirinya sendiri untuk berduel. Pada akhirnya perkelahian antara dua awewek pun tak terhindarkan. Nina Stone murders innocent men and You kidnapped and killed. Seperti kebanyakan film, pasti sang jagoan akan kalah terlebih dahulu. Di sini Athena berhasil memojokkan Crystal dengan menusuknya menggunakan pisau. Ditambah si Athena juga ternyata jago bela diri. Crystal yang tak menyerah begitu saja, dengan sekuat tenaga ia pun kembali bangkit dan menyerang balik Athena. Pisau yang menancap di tubuhnya Crystal pun langsung ia gunakan untuk melawan balik. Dan pada akhirnya pisau itu menancap tepat mengenai si Athena. Padahal sama-sama tertusuk, malah lebih parah si Crystal lukanya. Ya mungkin ia mempunyai ilmu cimande yang membuatnya tetap kuat, hingga akhirnya Athena pun harus tewas kehabisan getih alias darah. Setelah membunuh Athena, adegan terakhir pun memperlihatkan Crystal sedang mengobati lukanya sendiri dan berganti pakaian menggunakan pakaian mahal milik Athena. Setelah semuanya selesai, Crystal pun naik ke pesawat pribadi milik Athena dengan memaksa dan mengancam kepada sang pilot agar segera mengantarnya kembali ke Amerika Serikat. Caviar, it's so sad. Yeah. You got it? You ever eat caviar? No, Again. Dan film pun mamat. Padahal kalau kita tonton dengan seksama, tidak ada karakter baik atau jahat di film ini, hanya pemburu dan yang diburu. Walaupun pemburu digambarkan sebagai kumpulan orang konglomerat, tapi film ini tidak pernah mendeskripsikan tentang si kaya dan si miskin. Kita juga sebagai penonton tidak juga harus mendukung si miskin alias kelompok yang diburu, karena film memperlihatkan begitu banyak plot. Jika kalian menonton film ini, pasti ada yang tidak kasihan ketika orang yang diburu karena berbagai hal. Kedua pihak diperlihatkan sama-sama gelo ketika terdapat salah satu dari mereka yang mati. Target yang gak jelas inilah yang bikin penonton bingung. Beberapa kali bakal melihat seseorang dari mereka sebagai penjahat. Beberapa kali juga kita akan merasa dipaksa mendukung yang gak sepaham. Sehingga film ini jadi menimbulkan reaksi beragam. The Hunt sempat ditunda penayangannya. Film ini mestinya bisa kita saksikan di bioskop. Sebab yang bikin film ini kontroversial adalah ceritanya yang seperti mengadu masyarakat liberal yang elit dan konservatif jelata Amerika. Membuat mereka dalam situasi berjuang hidup atau mati. Karakter Crystal terbangun di sebuah padang rumput bersama beberapa orang lain. Dalam keadaan mulut terbekap alat, mereka semua tidak saling mengenal, diibaratkan mereka ini semua sayap kiri. Ketika mereka menemukan kotak besar berisi senjata api, tembak-tembakan itu terjadi, sesekali harus bekerja sama dengan rekan sesama target perburuan, sembari berjuang hingga kesimpulannya bahwa yang memburu mereka adalah borjuis liberal, yang dipercaya suka berburu manusia sebagai rekreasi. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di Tangkal Cau Kepok mengucapkan hatur nuhun, dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansi penutupan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.